Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Sindisa Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan algoritma dan pemrograman untuk tugas supervisi dari Bu dosen Cahya Fikasari. Selanjutnya kita masuk ke materi algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritms dan ritmis yang pertama kali diungkap oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada 825 Masehi dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqablah. Dalam pemrograman algoritma berarti suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan tertulis secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk memecahkan suatu permasalahan. Kata logis berarti bahwa nilai kebenaran harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Algoritma merupakan satu tahapan-tahapan untuk mencapai hasil. 2. Tahapan tersebut bisa berupa proses. 3. Hasil tersebut bisa berupa produk. Algoritma juga merupakan satu susunan yang terurut dan logis dalam menyelesaikan masalah. 2. Setiap masalah sangat dimungkinkan memiliki proses penyelesaian yang berbeda. 3. Perbedaan penyelesaian terhadap suatu masalah dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan seseorang terhadap masalah yang dihadapi. Hubungan antara algoritma, masalah, dan solusi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pemecahan masalah dalam proses dari masalah sehingga terbentuk suatu algoritma. Kedua, tahap implementasi adalah proses penerapan algoritma hingga menghasilkan solusi. Ketiga, solusi yang dimaksud adalah program yang merupakan implementasi dari algoritma yang disusun. Ada beberapa ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma yang baik adalah yang pertama, ditulis secara berurutan. Kedua, tidak ada yang bermakna ganda atau ambigus. Ketiga, penyelesaiannya berhingga atau ada titik akhir. 4. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. 5. Menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu singkat. Algoritma dapat disajikan dengan 2 titik. Yang pertama, tulisan atau struktur English dan pseudocode. Yang kedua, gambar. Kemudian kita masuk ke penjelasan pemrograman. Apa itu pemrograman? Proses pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Apakah pemrograman bahasa pemrograman? Pemrograman yaitu kata, ekspresi, atau kombinasi yang disusun
dan dirangkai menjadi suatu kesatuan prosedur yang menjadi urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman yaitu prosedur atau tata cara penulisan program. Ada yang mau bertanya, apa itu perbedaan algoritma dan pemrograman? Pemrograman adalah proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, sedangkan metode dan tahapan sistematisnya dalam program disebut algoritma. Itulah perbedaan algoritma dan pemrograman. Penyajian algoritma, struktur English dan pseudocode. Basis dari struktur English dan bahasa Inggris, tetapi bisa digunakan bahasa Indonesia, sedangkan pseudocode berarti kode yang mirip dengan kode pemrograman sebenarnya. Pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip, atau menyerupai, dan kode yang berarti program. Pseudocode yaitu campuran dari bahasa alami dengan bahasa pemrograman seperti Pascal, C, dan C++. Penyajian algoritma. Yang kedua yaitu flowchart pemrograman. Flowchart pemrograman adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Bagan alir terdiri dari simbol-simbol yang mewakili fungsi-fungsi, langkah, program, dan garis alir atau flow lines menunjukkan urutan dari simbol yang dikerjakan. Di algoritma pemrograman juga terdapat simbol-simbol. Yang pertama, simbol terminal yang bentuknya itu lingkaran tapi yang panjang itu loh. Simbol yang digunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu pemrograman. Yang kedua, bentuk jajar genjang, yaitu simbol input atau output, simbol yang digunakan untuk menunjukkan operasi, masukan, atau keluaran. Ketiga, simbol persegi panjang, yaitu simbol proses. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan data. Yang keempat, simbol belah ketupat, yaitu simbol keputusan. Simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu pilihan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Yang kelima, simbol persegi enam, yaitu simbol persiapan atau preparation. Simbol yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel atau pecahan. Selanjutnya, simbol penghubung ke halaman lain yang bentuknya itu persegi tapi ada runcingnya digunakan. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir pada halaman yang berbeda. Kemudian, simbol lingkaran atau simbol penghubung untuk halaman yang sama. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir pada halaman yang sama. Selanjutnya, simbol anak panah anak panah kayak gini atau kayak gini. Simbol arah aliran, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan arah aliran proses. Kemudian simbol persegi panjang tapi ada garis duanya,
disebut simbol proses terdefinisi atau predefinite proses simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk proses yang detailnya dijelaskan terpisah, misalnya dalam bentuk subroutine. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga penjelasan dari saya tentang algoritma dan pemrograman ini dapat bermanfaat untuk kalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.